Fakhara Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan sujuda ta'iyatan wa ikram wa syukrin ala dhalika min ghairi ihtiyajil niyatin wa salamin wa kallama rabbahu bi dhalika sujud. Maka kemudian Rasulullah tersungkur sajidan, sujud. Yang sujudnya ini adalah sujud tahiyat, sujud penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikram, dan sujud memuliakan, wa syukrin, dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang telah dikaruniakan kepada Nabi minggu dihaji niat tanpa dengan niat. Wa kalamahu rabbuhu fi dzalika sujud. Jika Rasulullah sujud, Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala fajabahu fi. Kemudian Nabi menjawab apa yang Allah bicarakan kepadanya dalam sujud. Faqala, maka Allah setelah mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sujudnya, maka Rasulullah menjawab, labaika ya Rabbi, labaik ya Rabbi, aku datang nih penuh panggilanmu ya Rabbi. Faqala lahu, maka disinilah Allah menawarkan kepada Rasulullah, sal, dalam sujudnya sal, mintalah apa yang kamu inginkan, tak, maka aku akan berikan kepadamu. Faqala, Rasulullah kemudian berkata kepada Allah, innaka ittakhadta Ibrahim khalilan, sesungguhnya wahai Tuhan, kau jadikan nabimu Ibrahim khalilan, khalil, memiliki pangkat khalil. Wa kallamta Musa takliman, dijulukan Nabi Ibrahim khalil. Kemudian wa kallamta Musa takliman, dan kau pernah bicara dengan Nabi Musa. Wa aqtaita Daudah mulkan, dan Nabi Daud kau berikan kerajaan aziman yang begitu besar. Wa alanta laul hadid, dan kau berikan keistimewaan Nabi Daud bisa melunakkan besi. Jadi besi itu kalau Nabi Daud megang kayak megang kapas, agak pakai dibakar lagi. Jadi Nabi Daud itu kalau megang besi ya kayak megang agar aja, dibejek-bejek itu besi, lunak. Kau lunakkan besi kalau sudah di tangan Nabi Daud. Itu keistimewaannya. Jadi Rasulullah seakan-akan ditawarkan oleh Allah, kau ingin apa? Rasulullah ngomong panjang lebar nih. Kok begitu pakai panjang lebar, kagak pakai to the point aja? Ya karena yang diajak ngomong Allah. Kayak kita ngomong sama yang kita demenin, biasanya kita suka ngalor ngidul ngomongnya, nggak pakai langsung to the point aja. Jadi seakan-akan seperti itu. Ya Allah, kau berikan Nabi Musa ini, kau berikan Nabi Ibrahim seperti ini, kemuliaan, kau berikan Nabi Daud seperti ini. Kemudian wasakharta lahul jibal, kau tundukkan itu yang namanya gunung-gunung dikala Nabi Daud berbicara. Jadi itu gunung kalau kata Nabi Daud minggir. Jadi gunung itu lunah, nurut sama Nabi Daud. Bahkan wa ataita Sulaimana, ya Allah kau berikan Nabimu Sulaiman mulkan aziman, raja yang begitu besar. Wasakharta lahul insan, dan kemudian kau berikan kemuliaan Nabi Sulaiman dengan cara kau tundukkan lahu baginya insun, manusia tunduk dengan Nabi Sulaiman. Wal jinnu, bahkan jin tunduk dengan Nabi Musa, dengan Nabi Sulaiman. Bayangin coba, siapa yang berani dudukin jin? Sama Nabi Sulaiman nunduk. Bahkan wasyayatin, setan, genderuwo, buta hijau, nunduk semua sama Nabi Sulaiman. Nggak ada yang berani. Bahkan wasakharta lahu riyah, bahkan ada satu ciptaanmu yaitu angin, itu nurut sama Nabi Sulaiman, angin. Jadi angin itu nurut seperti kamu mungkin kalau ilustrasi filmnya tuh film Sun Gokong tuh, yang naik awan, itu kayak angin. Itu Nabi Daud punya tentara, punya anak buah namanya angin. Ya.
Dulu pernah ada kisah ceritanya, ada orang lagi sakatul maut. Jadi ada seseorang manusia lagi bertamu dengan Nabi Sulaiman, kemudian ada tamu lagi yang datang selain dia. Itu malaikat pencabut nyawa Israel, cuman menyerupai manusia. Lalu tamu yang satu ada ngeri nih, kayaknya tamu kayak bengis amat mukanya ini, ngeliatin gua aja. Ya, ngeliatin gua aja. Terus bisik-bisik di si tamu sama Nabi Sulaiman. Setelah tamu malaikat Israel yang menyerupai manusia itu pergi, pamit duluan. Kemudian ini tamu yang tadi manusia ini penasaran, nanya sama Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, itu tadi siapa tamu? Kayaknya bengis banget mukanya, mandangin saya aja, saya takutan nih." Itu malaikat Israel. Wah, tambah dakdik ya, waduh, bahaya nih. Lalu dia mau ngapain? Justru tadi malaikat Israel kaget. Kagetnya kenapa? Kagetnya sama ente, dibilang ini ente ini katanya ajalnya hari ini. Cuman bukan di sini matinya. Ini orang udah ketakutan aja. Ini ada kisahnya di kitab Taqul Iqbal kalau nggak salah. Di Usburiyah, ada di Usburiyah. Setelah itu si orang tersebut minta tolong sama Nabi Sulaiman. "Ya Nabi Sulaiman, tolong bawa saya tempat yang jauh dari ini orang. Jangan sampai saya ketemu nih sama orang, wah cabut nyawa nih urusannya." Itu Nabi Sulaiman nggak manggil siapa, manggil angin. Udaranya dipanggil. Ini bawa orang tempat yang jauh kemana kayak gitu. Taunya dibawa sama si angin yang bawa. Ini yang disebut dengan wasaqal tariyah. Allah memberikan kemuliaan Nabi Sulaiman berupa yang namanya angin, tunduk sama Nabi Sulaiman. Jadi itu angin bisa bawa kita kemana aja, terbang, hiber. Jadi kayak Rasulullah ini banyak ngomong sama Allah. Jadi kayak pengen ngerayu aja gitu. Karena yang diajak ngomong Allah. Beda sama kita. Kita kalau kayak kita kalau ngomong sama orang kita gedek pasti ngomong simple. Betul nggak? Ini orang kita gedek. Gedeknya apa? Mungkin orang tuh pinjam utang mulu. Dia tiba-tiba datang nih ya, mau ngutang lagi nih. Pasti kamu simple lah, simple kita. Nggak mau lama-lama. Tahuan aja urusannya pasti nih. Tapi kalau ngomong sama yang kita demenin, pengennya lama-lama. Ya, karena kita demen. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ngomong lagi sama Allah? Wa ataita mulkan, dan kau berikan Nabi Sulaiman kerajaan yang bagi adin, yang memang nggak ada lagi manusia yang bisa nandingin kerajaan Nabi Sulaiman mimba di setelah Nabi Sulaiman. Nggak ada lagi raja setinggi rajanya Nabi Sulaiman, segala kekuasaannya. Bahkan wa alimta Aisyah at-Taurah, dan kau dan kau berikan pengetahuan Nabi Aisyah keutamanya itu tentang Taurat wal Injil dan Taurat. Nabi Sulaiman bisa mengetahui. Wa ja'altahu yubri'ul akmah, dan kau jadikan Nabi Sulaiman satu kemuliaan apa? Bisa menyembuhkan orang yang buta. Wa huwa alladhi akmah itu wa huwa alladhi khuliqa a'ma, orang yang tercipta dengan keadaan buta. Buta di sini maksudnya bukan matanya nggak bisa melihat, tapi memang nggak punya mata. Jadi orang tercipta, hidungnya ada, mulutnya ada, matanya rata, nggak ada mata. Nah Nabi Sulaiman Nabi Isa kau berikan kemuliaan, yaitu dikala ada orang seperti itu tinggal diusap doang mukanya, matanya timbul. Itu kehebatan Nabi Isa. Penyakit apapun kau diusap sama Nabi Isa sembuh. Jadi kata Rasulullah, "Ya Allah, kau berikan Nabi Sulaiman Nabi Isa satu kemuliaan, yaitu bisa menyembuhkan orang yang buta dengan mamsil ain, dengan diusap matanya bila sakin tanpa dibelek untuk membuat mata, enggak, pas diusap tumbul matanya. Tadinya nggak ada mata, rata nih kulit. Diusap sama Nabi Sulaiman mukanya ada mata, normal lagi. Itu kehebatan Nabi Isa. Kemudian wal abros, orang yang budik lah bahasanya, sembuh. Orang yang cacat sembuh, cacar sembuh. Bahkan wahyul maut, bahkan kau berikan keutamaan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, ini nggak ada jampenya lagi dari mah. Bayangin coba orang mati bisa dihidupin lagi. Itu Nabi Isa kemuliaannya. Jadi seakan-akan kau berikan mereka, ya Allah, kemuliaan seperti wah semua lah bahasanya.
Jadi maksudnya ya intinya Rasulullah pengen diberikan seperti mereka, tapi tentunya karena Rasulullah ini Sayyidul Mursalin akan diberikan lebih, nanti akan di bawahnya nanti derajat yang akan diberikan oleh Allah. Jadi kau berikan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati biidnika dengan izinmu ya Allah. Bahkan wa'atahu wa ummahu minasyaitonir rajim. Bahkan satu lagi keutamaannya, kau berikan Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam, yaitu satu kemuliaan, kau jaga dia daripada setan-setan yang menggoda. Jadi setan gak ada yang bisa mendekat kepada Nabi Isa dan ibunda Maryam. Falam yakun lisyaiton alaihima, dan tidak ada satupun setan yang bisa masuk untuk mengganggu atau menggoda daripada Nabi Isa dan dan ibunda tercinta yaitu Siti Maryam. Min sabil, dari jalan manapun. Jadi Allah seakan-akan memberikan benteng pada Nabi Isa dan ibunda Siti Maryam, dijaga daripada godaan setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia kau berikan kemuliaan kepada kedua orang ini ya Allah. Maka setelah semua dibeberkan daripada hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan begitu dahsyat, maka faqala Rasulullah, dijawablah semua ucapan-ucapan Rasul itu. Faqala ta'ala, Allah menjawab, Allah berkata, qad ittakhadtuka habiban, aku telah jadikan kau habiban, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim tadi namanya Khalil, maknanya sama kekasih. Habib juga maknanya sama kekasih, cuman beda derajat. Khalil kekasih, Habib kekasih, orang yang disayangi. Khalil juga orang yang disayangi, cuman beda. Kalau Khalil, orang dikala dia sedih, kita merasa sedih. Dia senang, kita senang, dan kita berani korban yang namanya harta demi kebahagiaan dia. Itu namanya Khalil. Habib maknanya kekasih juga, namun derajatnya lebih tinggi. Dia senang, kita senang. Dia susah, kita juga ikut susah. Dan kita berani korban harta demi dia, bahkan nyawa pun berani korban demi dia. Itu namanya Habib. Makanya Habib di atas Khalil. Khalil maknanya kekasih, Habib maknanya kekasih. Cuman Habib lebih tinggi derajatnya daripada Khalil. Qad takhadtuka Khalil habiban. Satu, Allah berikan pangkat kepada, ya kata Allah, tenang, semua itu kuberikan kepada hamba-hamba. Nabi Sulaiman kuberikan anu, Nabi ini kuberikan anu. Engkau telah kujadikan habiban, kekasihku. Wa arsaltuka linnas, dan aku utus kau sebagai utusan linnas kafah, kepada manusia, bukan hanya dari Arabiah, bahkan Ajamiyah, seluruh dunia aku utus kau untuk mereka semua. Kalau nabi-nabi terdahulu kan diutus itu hanya untuk kaumnya tersendiri tertentu. Kalau Rasulullah diutus untuk kafatal linnas, semua manusia, mau bangsa manapun, kau diutus untuk mereka semua. Ini satu keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu makanya umatnya pun menjadi mulia dibanding umat-umat terdahulu. Saking mulianya Allah berikan satu syariat agama Islam, agama yang dimana dalamnya itu ada syariat hukum-hukum agama yang begitu ringan tapi pahalanya luar biasa. Kebayang coba kalau Nabi dahulu dalam sebuah ayat Isra, kalau Nabi terdahulu itu syariat itu kalau anggota badannya ini berbuat dosa, umpama matanya ngintip, ngintip perawan mandi, berarti kan matanya berbuat dosa. Kemudian dia pengen tobat, bagaimana caranya tobat dari ngintip? Maka matanya harus dicocok, dibutain, dicongkel, baru namanya tobat ngintip. Tangannya iseng nih, Noel biduan di panggung, berarti tangannya jari telunjuknya Noel nih, yang Noel telunjuk, berarti yang telunjuknya berbuat pengen tobat nih dari dosa Noel, telunjuknya buntungin. Itu Nabi dulu, syariat Nabi terdahulu. Kalau kakinya jolim nendang orang, pengen tobat nih dari nendang jolim, kakinya dengan cara tobatnya dipotong. Sadis nggak tuh syariat dulu? Bayang coba.
Nah kalau saat itu digunain dalam syariat Islam, coba bayangin. Saya yakin nih orang gak ada yang hidup. Pengen tobat dari mata, matanya congkel. Pengen tobat dari gibah, kan kita suka ngomongin orang ya? Bener gak? Pengen tobat dari gibah. Kalau benar-benar disebut tobatan nasuha dari gibah, maka lidahnya digunting. Itu cara tobat Nabi terdahulu. Ekstrim. Kenapa pas Islam nggak ngikutin syariat tobat Nabi dulu? Kalau pengen tobatan nasuha enggak. Cukup kalau Islam lu istighfar, jangan berbuat lagi, lu nyesel, cukup udah diterima tobatnya. Enak enggak? Nggak usah motong lidah. Kita ini kerjanya tukang gibah mulu. Nah kalau dipotong setengah, kapan mau dipotong lagi? Besok gibah aja lagi. Apa-apa yang dipotong lagi nggak ada. Makanya alhamdulillah kita diangkat di derajat umat Rasulullah nih. Karena Rasulullah doanya diijabah. Diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan. Karena Rasulullah tahu umat ini lemah-lemah. Dikit-dikit ngomongin orang, kebayang coba lidah dipotong. Dikit-dikit Noel. Sebab begini, kalau zaman dulu Nabi terdahulu itu syariatnya begini, kalau ada orang pengen taubat, kalau belum motong lidah itu belum disebut taubat. Maka disebut tobatan nasuha itu dulu pembuktiannya seperti itu. Kalau lu pengen tobatan nasuha dari gibah, lidah lu potong. Itu Nabi dahulu syariatnya kayak gitu. Bahkan najis tahu najis. Najis itu cara mensucikan, umpamanya kita kena teh kotok. Yang kena teh kotok tangan kita ditunjuk, noel teh kotok atau teh cicek. Maka cara mensucikan itu nggak bisa dicuci dengan air. Dengan cara apa? Dikeret yang kena tainya. Itu cara membersihkannya. Jadi iya yang bagian kena tainya aja dikeret. Nggak bisa dengan air. Coba lumayan coba betapa syukurnya kita jadi umat Nabi. Oh, terima kasih banget kita sama Nabi. Sebab itu memang doa Nabi, permintaan Nabi. Surat Al-Baqarah paling terakhir yang sering kita baca dalam tahlil itu doanya. Kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Isron itu satu syariat yang begitu berat, ekstrim. Kemudian kalau umpama yang baju kita kena teh kotok nih, teh cicek, teh kotok segini nih, maka cara membersihkannya dipotong bagian yang kena. Pada bolong baju kita semua. Paling untuk pada ngobak mulu, ya kan? Itu mensucikannya seperti itu, nggak bisa dengan air. Masih najis itu hitungannya kalau dengan air, nggak bisa. Cara dipotong. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bukan hanya bagian baju, bahkan bagian badan pun kalau kena najis harus dikeret kayak tadi. Yang kena umpama bagian pipi, kena teh cicak nempel sini, cara membersihkannya ya keret. Insyaallah. Ekstrim kagak tuh Nabi dulu. Kebayang coba, Islam datang, umatnya semua pada seneng. Cukup ngebersihnya pakai apa? Air yang suci, udah bersih, nggak najis lagi. Masya Allah. Ini berterima kasih kita sama syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diringanin, Masya Allah. Dulu nih, perempuan kalau head itu nggak boleh satu rumah, nggak boleh satu rumah. Disingkirin dia di luar rumah, nggak boleh. Nggak boleh ngumpul sama anak, nggak boleh ngumpul sama suami. Makan kagak boleh bareng, nggak boleh. Itu kayak orang diasingin gimana? Datang syariat Islam, bahwa indah. Jangankan lagi head aja kita boleh kumpul makan bareng, silakan. Bahkan bercumbu rayu juga silakan, asal jangan bersenggam. Itu syariat Islam. Dari siapa itu? Doa Nabi kita buat umat. Saking sayangnya Nabi kita sama umatnya, sampai syariat seperti itu dihilangkan, dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita, terlebih khususiyat daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang kalau umpama najis itu selalu harus dipotong. Mungkin kita ini tiap tahun bisa beli baju sosin terus kali. Bayangin coba. Apalagi kalau kasur yang dikikingin sama bocah, coba bayangin itu kasur nggak bisa dicuci, spreknya digunting, itu dibolongin, dibuang itu yang kena kencing. Kasurnya itu kan kena najis juga itu ya. Cara bersihkan gimana? Ya potong itu bagian kena najisnya, buang. Mungkin kita akan selalu tiap tahun beli kasur terus kali, bahkan tiap hari kali beli kasur. Orang bocah kencingnya tiap hari. Lalu keramik kita nih, keramik
yang dikencingin bocah itu harus dibongkar. Bongkar itu. Lah kalau keramiknya satunya ceban, kalau keramiknya bukan keramik, granit. Bayang coba itu, granit dikencingin bocah segede gitu. Bongkar itu segede gitu. Allah. Indah gak Islam? Kalau dibayang-bayang Nabi cinta banget sama kita. Bela-belain banget. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna, itu doa Nabi. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wala tahmil. Nah ini dia yang kita baru kita omongin. Rabbana wala tahmil alaina isran, ya Allah jangan kau pikulkan syariat yang berat bagi kami ya Allah. Itu doa Nabi buat umat. Wala tahmil alaina isran kama hamalta wala ladina min qablina, sebagaimana syariat yang telah kau berlakukan kepada nabi-nabi terdahulu. Isran di situ banyak. Kurang lebih situ kalau kita lihat di kitab khususiyat umat Rasulullah, ada kitab khususiyat umat Rasulullah karangan Said Maliki. Itu jumlahnya kalau nggak salah ada, kalau kita bahas 10 biji itu. Ini syariat yang berat-berat, yang mungkin kita nggak bakal sanggup ngelakuin buat hidup mungkin. Ya bagaimana kita mau beras aja susah. Ini baju pada bolong semua. Gak kebayang coba bolongnya segini. Celana pada bolong semua, kolor pada bolong semua, orang kena kencing mulu sama kita. Tiap tahun di kolor kita sampai sebok kali. Lah bibir kita pada sompak kali, orang kita suka gusian, lah darah nempel di bibir, kagak bisa dicuci, potong tuh bibir. Ayo, mimisan di hidung, kagak bisa dicuci, sobek tuh hidung. Kebayang coba, bukan baju doang yang pada hancur, badan kita pada hancur semua. Kaki nempel tai kotok, potong tuh kaki. Ayamnya potong lagi. Saya pengen tanya, siapa yang sanggup kalau ngikut Nabi terdahulu coba? Doa Nabi, wala tahmil alaina isron. Salah. Tuh satu, Allah berikan keutamaan kepada Rasulullah SAW untuk utusan di satu tempat, tapi untuk semua manusia yang ada di alam dunia. Bahkan sebelumnya kita pernah dengar, bukan hanya pada manusia, pada jin, pada setan, pada orang-orang kafir sekalipun, pada malaikat sekalipun, Rasulullah diutus untuk mereka semua. Bahkan pada binatang pun, alam semua rahmatul alamin. Alam ini berarti umum semua, manusia, jin, setan, semua malaikat sekalipun. Rasulullah diutus. Bahkan menurut satu riwayat Rasulullah diutus untuk dirinya sendiri juga. Innama bu'istu itu. Dahsyatnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berterima kasih kita sama Rasulullah. Coba kalau syariatnya Rasulullah kagak doanya Rabbana wala tahmil alaina itu, mati semua kita, nggak ada yang sanggup. Bayangin kita suruh tobat, caranya tadi kayak gitu. Tobat dari mata dicongkel. Tobat dari hidung disobek. Tobat dari bibir, suka ngomongin orang nih, lidah dipotong. Tobat dari kuping, suka dengerin yang maksiat, dicocok kupingnya. Ayo, iya, ya intinya begitu. Udah urusan kalau pengen tobatan, benar-benar tobat ya mati udah intinya mah. Lah kita kan dari ujung rambut sampai ujung kaki dosa semua ini. Gimana tobatnya, coba nobatinnya. Sedangkan tobatan nasuha caranya seperti itu. Tapi pas syariat Rasulullah turun, apa kata Rasulullah? Cukup kau istighfar, kau menyesal, jangan berbuat lagi. Insya Allah kabul, Allah terima taubatnya. Enteng apa ringan itu? Ringan. Dua-duanya enteng sama ringan. Cuman kita ngerjainnya rada ribet. Ya kadang-kadang kita makan sambal. Tobatan sambal kita mah. Udah tahu pedas, ayo aja lagi diembat lagi. Kita mah suka jatuh di lubang yang sama. Kita suka menjeblos di tempat yang sama. Maka ini kita kayaknya kurang tahu diri sama Allah. Kurang tahu diri sama Rasulullah. Udah dikasih jalan yang mudah, tapi kitanya kayaknya nggak mau maksimal gitu berbuatnya. Kalau sekali tobat, sekali tobat, ya tobat, udah begitu bahasanya. Ya, mungkin diantara kita kalau
Kalau syariat kayak gini mungkin udah nggak ada yang hidup kali, bener nggak? Lidah kita ini udah habis semua untuk ngomongin orang mulu. Dipotong habis lidah kita. Kuping kita ini udah habis, udah sopak semua, diri kita ini udah habis semua. Bukan hanya baju aja, badan kita udah habis semua ini. Udah kebayang kalau makan haram dipotong lidah, ngomongin orang dipotong lidah. Kalau emang pengen tobat katanya. Begitu dulu syariatnya. Nah, ini keutamaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Aku jadikan kau Habib dan ku jadikan rahmatan lil alamin basyiran bisawab. Kau adalah sebagai kabar berita kebaikan tentang surga, wa nadhiran bil iqab, dan kau adalah sebagai memberikan kabar keburukan bagi orang-orang yang bangkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ancaman disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa syarahtu laka sadraka. Nah, ini ada ayatnya alam Nasr itu. Wa syarahtu laka sadraka wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu surat tentang rupanya derajat-derajat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya tinggal kita buka tafsirnya aja. Wa rafa'na laka dzikrak ay karu. Nah, jadi wa rafa'na laka dzikrak, satu derajatnya lagi Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kemuliaan, yaitu la makna daripada wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'tu laka dzikrak ay la uzkaru. Kata Allah, saya enggak bakal disebut ila dzakarta, kecuali dzikirta, kau disebut. Jadi biasanya Allah disebut, nanti setelah Allah akan Rasulullah SAW. Itu yang dalam selawat itu yang kalau kita sedengar ya Imam Rusli, anta ba'dallah, ya kan? Ya Imam Rusli, kemarinya anta babullah, kau adalah pintunya Allah. Berarti sebelum Allah ya Rasulullah. Artinya apa? Selalu nama Rasulullah disandingkan kepada Allah. Itu satu kemuliaan. Bayangin coba nama dat yang begitu mulia, setelah itu akan ada namamu disebutkan. Itu satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Disandingkan nama kepada nama yang sangat-sangat luar biasa. Allah lafdzul jalalah. Allah lafdzul jalal, itu lafaz Allah. Tiada nama yang paling terhebat di alam dunia kecuali lafdzul jalalah, Allah. Itu enggak ada tandingannya. Dan itu disebut dalam ilmu nahwu a'raful ma'arif. Kalimat yang paling ma'rifatnya itu lafdzul jalalah, Allah. Ini suka dibaca biasanya dzikrul Abdul Allah tuh Allah oleh MR Majlis Rasulullah tuh biasanya kalau habis dakwah tuh Habib Munjir tuh almarhum biasanya penutup taklimnya itu ya bacanya zikir itu lafaz Allah 25 kali. Allah. Ini satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian mana wa ja'altu ummataka ummatan wasatan, dan kujadikan umatmu umat yang moderat. Wasatan itu moderat, pertengahan. Ay khiyaran udulan, umat yang terpilih dan umat yang paling bijaksana. Wa ja'altu ummataka hum awwaluna, dan aku jadikan umatmu orang-orang yang paling pertama bil ba'si, dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Jadi ciri umat Rasulullah berarti orang yang diaku oleh Rasulullah adalah orang di mana nanti di padang mahsyar tiupan yang kedua sangkala yang bangun pertama kali. Berarti sebelum umat-umat Nabi terdahulu, umat-umat yang lain yang bangkit duluan itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bangkit pertama nanti. Golongan orang yang bangkit awalan lah bahasanya. Yang lain belum pada bangun, kita udah bangun duluan. Sebab itu yang dianggap adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hisab, bahkan yang pertama nanti absen dihisab amal umat Rasulullah duluan, yang lain nungguin. Ya, walaupun umatnya dosanya banyak nih, bagian dia nih hitungan amalnya, hitungan hisab amalnya, tetap kalau dia yang pertama masih diaku umat Rasulullah. Berarti umat yang lain nungguin dulu. Bayangin coba nungguin ngantri, miliaran manusia ngantri, dihitung amal. Bahkan wal murur ala sirat,
orang yang umatmu nanti orang yang paling pertama ngejembat siratal mustaqim, dia yang paling pertama. Mereka dulu semua ntar melewati jembatan siratal mustaqim, baru umat yang lain nyusul. Berarti umat Rasulullah didahulukan semua. Masalah urusan nanti di padang mahsyar. Bayangin coba VIP bahasanya, kalau kata kita VIP ya, nongtotnya belakangan tapi hisapnya duluan. Jadi kita kan lahir belakangan ini. Umat Nabi paling, kan Nabi umat yang paling akhir kan, utusan paling akhir. Cuman nanti masalah hitungan hisab amal siratal mustaqim diduluin. Berarti kan istimewa, umat Rasulullah istimewa berarti. Biasanya kan yang diduluin itu istimewa. Kan kita kalau kita tahlil nih, ya tetangga mau datang dari jam 8, tahlil mulai jam 10, kiai datang jam setengah 11, tetap aja duduk di depan. Istimewa, umat Rasulullah begitu istimewa. Nabi Musa umatnya duluan akhirnya, tetap hisabnya belakangan. Bahkan wadukhulil jannah, masuk surganya duluan. Entar umat Nabi udah masuk surga semua, baru yang lain nyusul. Nungguin sisa. Pertanyaannya kita masuk enggak nih? Yang duluan. Jadi umat Nabi entar masuk surganya udah duluan, udah pada ngopi, udah pada mandi kolam renang, aja baru nongol. Umat dulu tuh nanti umat yang belakangan tuh begitu. Umat Nabi duluan entar masuk surganya, udah pada masuk semua, baru yang lain nyusul. Wahum akharuna fil wujud, padahal mereka adalah orang-orang yang terakhir. Ya Rasulullah umat terakhir kan, nongolnya terakhir, tapi absennya duluan. Rasulullah itu saking Allah berikan kemuliaan kepada Rasulullah, umatnya ngikut kecipratan jadi mulia. Bahkan la tajuju lahum khutbah hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum, yang aku jadikan umatmu mereka adalah tidak akan kujadikan, artinya waja'altu min ummatika aqwaman, kujadikan mereka kaum-kaum qulubuhum yang hatinya lemah lembut. Ya sekarang cari umat Islam yang satu kelompok orang Islam dimanapun dia berada bikin onar, coba cari, nggak ada. Rata-rata dimana orang hidup di kalangan Muslim aman. Berbeda dengan orang Muslim yang minoritas hidup di mayoritas golongan kaum Muslim, habis dibantai. Kebanyakan begitu sekarang kan, genosida. Betul apa enggak? Coba saya pengen tanya, di sini umpama di Roktok nih yang mayoritas hampir 99% Islam, ada orang kafir satu. Coba lihat hidupnya isi apa enggak dia? Enggak. Nah. Kita aja nih pengen berontak, hati kita pengen ngancurin dia, nggak bisa. Coba dah. Tanya sama diri, gue pengen hantem dia, tapi nggak bisa aja begitu. Hebat nggak tuh? Begitu dahsyatnya hati orang-orang Islam, Allah berikan kemuliaan seperti itu. Sehingga kita pengen ngancurin satu bocah doang nih di depan kita nih, yang kalau kita ini kelompok yang terbanyak, nggak bisa aja. Kita tuh nggak bisa aja untuk ngancurin itu, nggak bisa. Karena seakan-akan hati kita ini, Masya Allah, benar-benar memang Allah sudah jadikan manusia yang rahmatan lil alamin. Orang Nabi juga rahmatan lil alamin. Sekarang kaya-kaya ngepek begitu, berefek. Kita beriman kepada Nabi sehingga berefek. Rahmatan lil alaminnya berefek kepada kita. Coba dah, cari di mana mayoritas Islam, di situ ada minoritas, aman. Walaupun kita kalau melihat tetangga sebelah Islam habis di genosida, nih kita nih ada nih orang model dia, kita pengen genosida nggak bisa, nggak ada tuh sejarah Islam genosida, nggak ada. Mau dia hebat kayak manapun pengen genosida minoritas nggak bisa. Itu hebatnya hati orang Islam itu seakan-akan emang udah diikat dengan rahmatul alamin ya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu keutamaan yang mungkin kita harus tahu supaya kita lebih bersyukur kepada Nabi kita
berterima kasih kepada Nabi kita yang dibawakan syariat untuk kita begitu mudah, begitu enteng, begitu enak, begitu nikmat, tapi pahalanya Masya Allah luar biasa. Mana salah satu lagi keutamaan Nabi nih ya, kalau Nabi umatnya punya niat pengen berbuat baik tapi nggak jadi berbuat baiknya, gue pengen ngaji nih, hujan nggak jadi ngaji, pahala dapat, pahala tetap dapat. Utamanya nih sebab umat Nabi, umat sebelum Nabi itu nggak begitu. Kalau dia pengen berbuat maksiat, umpama pengen nyolong nih, di hatinya pengen nyolong niat, nggak jadi nyolong, nggak ada dosa. Beda sama umat dulu. Kalau umat dulu dia niat pengen berbuat baik, kemudian nggak jadi berbuat baiknya, nggak ada pahala, nggak ada. Kalau umat Nabi kita niat berbuat baik kagak, tapi nggak jadi berbuat baiknya, pahala dapet. Dan umat dulu kalau pengen berbuat maksiat, baru niat baru berbuat maksiatnya nggak jadi, dosa tetap dapet. Kalau umat Nabi baru niat pengen berbuat maksiat, nggak jadi maksiatnya, nggak ada dosa. Itu doa Nabi. Ya, berapa banyak dalam hati kita pengen berbuat buruk, berapa banyak di hati umat Rasulullah pengen berbuat maksiat, kemudian nggak jadi, kosong, nggak ada catatan dosa. Hebatnya tuh doa Nabi, Rasulullah. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Oke, sekarang intisari daripada apa Isra wal Mi'raj. Qad wuritu alaihi wa ala ummatik. Dan satu lagi keutamaannya yang bakal didapat daripada keutamaan Rasulullah masih banyak sebelum ini. Ya. Salah satunya wa ja'altuka awalan nabiyyina, aku jadikan khalqan, aku jadikan engkau adalah manusia pertamanya nabi diciptakan, tapi diwujudinya belakangan, terciptanya duluan. Ai bi asabi takdir wa akhiruhum, tetapi wa akhirum ba'san, aku jadikan kau nabi paling terakhir diutusnya. Wa ja'altuka awwala man yaqdi lahum yaumal qiyamah, dan aku jadikan kau orang yang paling pertama nanti yaumul qiyamah yang bisa menentukan, ya seperti sahabat-sahabat siapa yang akan kau tolongi nanti manusia-manusia di dalam kiamah. Wa ataituka sab'an minal masani lam u'tahu nabiyyan qablaka wa ataituka khawatim suratil Baqarah, dan aku berikan keutamaan kepadamu yaitu khawatim terakhir daripada surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan. Itu satu keutamaan luar biasa. Min kunuti tahtil arsy lam u'taha nabiyyan, yang enggak pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Wa ataituka kausar, aku berikan telaga kausar untukmu. Wa ataituka sama niata ashamil Islam wal hijrah wa jihad wa sadaqah wa shalah wa shaum Ramadan wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Wa ja'altuka fatihan likulli khairin, ku jadikan engkau adalah fatihan likulli khairin. Nabi ini kunci segala kebaikan. Jadi kalau nabi enggak disebut kunci kebaikan tuh kayaknya ada kekurangan, enggak berkah. Wah, luar biasa berarti. Lil anbiya'i wa ataituka liwa'ah, dan aku berikan kau satu bendera nanti di yaumil qiyamah yang disebut dengan liwal hamdi. Jadi Rasulullah nanti punya liwal hamdi di yaumil qiyamah. Yang Pak Adamun wa mandunah, manusia nanti dan Nabi Adam sampai manusia terakhir semua tahta liwa'ik, ada di bawah benderamu. Wa inni yaumah khalaqtus samawat, dan kau perlu tahu bahwasanya dikala aku menciptakan langit dan bumi, qad faratu, aku telah mewajibkan alaihi kepada Nabi wa ala ummatik, dan kepada umatmu khamsina shalah, 50 waktu salat. Kita diwajibin 50 waktu salat fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan malam, berarti 24 jam kita punya kewajiban 50 waktu salat. Bayang coba kapan mau kerjanya kita kalau nggak ada wasilah Rasulullah. Justru wasilah Rasulullah ini Isra Mi'raj supaya nanti intinya endingnya mungkin bahasanya skenarionya itu untuk meringankan nanti 50 jadi berapa. Kalau nggak ada seperti itu mungkin akan turun ayat langsung 50 waktu. Kita yang 5 waktu aja tontotan. 50 waktu bayangin, baru minum kopi udah azan lagi. Ya, baru nguyup 2 uyup, Allahu Akbar, sholat lagi. Betul apa enggak? Baru mandi udah azan aja lagi.
Kapan kita mau aktivitasnya? Kebayang coba, wasilah Rasulullah Isra Mi'raj jadi 5 waktu. Oh, kalau Rasulullah nggak takdir, nggak ada skenario seperti ini, mungkin boleh jadi langsung turun ayat 50 waktu selama 24 jam. Berarti berapa tiap menit kita sholat, coba bayangin. 24 bagi 50. Hah? 2 menit 2 menit. 2 menit ajan. 2 menit ajan. Timbang mancing baru naruh doang. Udah ajan aja lagi. Kebayang coba kapan kita mau dapat ikannya? Ah, baru juga berlinjoran, Allahu Akbar, ajan. Kita yang 5 waktu aja nih, yang ajannya kedengarannya jarang-jarang aja. Kadang-kadang kita mah asar aja kayaknya, gue baru ngopi, asaran begitu asar. Ya perasaan kayaknya gue baru ngopi udah ajan aja lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Bayangin coba kalau 50 waktu. Ah, baru ngopi 2 uyup sama rokok seisep, ajan, sholat lagi. Allah, kebayang cinta nih Rasulullah sama umatnya begitu dahsyat. Allah. Ya. Berarti Rasulullah sayang sama umatnya, mau yang tukang mancing ke, mau yang kagak tukang mancing ke. Kenapa? Tahu waktu itu biar ada laman dikit. Betul apa enggak? Betul. Iya, dari Jul ke Asar lumayan 4 jam, ya kan? Lumayan dapat 2 biji. Betul enggak? Ya, coba kalau ajan sampai 50 waktu. Baru naruh ajan, baru narik ajan, baru ngumpan ajan, baru gulung ajan. Kapan kita mau kusuknya? Coba. Cinta nggak Nabi sama kita tuh? Cinta nggak? Cinta. Berarti semua kalangan Rasulullah cinta. Bayangin coba. Lalu apa hikmah daripada selain umat Islam? Apa hikmah 50 waktu kalau umpama nggak terjadi? Bukan hikmahnya, maksudnya akan berantakan juga kalau itu 50 waktu dijadikan oleh umat Islam. Untuk umat lain juga hancur-hancuran juga. Kebayang coba kalau umpama orang kena tertahan pegawai sama orang Islam, benar nggak? Pabrik coba bayangin, yang gawe hampir 80% orang Islam. Kalau itu sholat 50 waktu, itu pabrik mati mulu, hancur semua juga perusahaan. Makanya sebelum mereka juga harus berterima kasih sama Rasulullah. Umatku kujadikan 5 waktu supaya ada waktu kerja tuh, mesin muter. Kebayang coba lagi ngojek berhenti, tiap 2 menit berhenti. Kapan mau sampainya tuh orang kerja? Ya orang ngojeknya sholat terus, ajan, baru ngegas ajan, dia sholat lagi, kagak rapi-rapi, kagak sampai ke tempat tujuan. Sampai ke tempat tujuannya kapan? Sholat terus. Dahsyat enggak tuh? Berarti kan buat umat yang lain juga rahmat. Ya. Bos Cina juga pada tenang, kenapa? Mesin jalan. Coba kalau umpama pada sholat mulu. Antau umataka sumasala Rasulullah, kemudian Rasulullah minta keringanan lagi sama Allah. Keringan apa? Yang tadi 50 waktu bi amri Musa dengan ujangan Nabi Musa lah, nggak bilangin berapa diwajibin 50 waktu. Umatmu nggak bakal sanggup ya gitu, kuntet umat lu mah. Umat gua aja nih yang jagar-jagar kagak kuat, apalagi umat lu yang 50 waktu jadi gitu. Tenaga dong, yang kregan dong umat lu mah, udah minta lagi keringanan. Bahasanya begitu kalau bahasa lawakannya, tapi paling kalau itu kan bahasa bebasnya. Nabi Musa ini minta perintah. Sebetulnya lama inti daripada Nabi Musa, Rasulullah bolak-balik. Berapa kali Rasulullah balik? Sampai 5 kali balik. Wa makani khitab proba yaitu anul khamsan. Jadi Nabi Musa dengan tempat Nabi Musa dengan makom khitab kepada Allah itu 5 kali balik. Berarti 50 dibagi 5 berapa tuh keringanannya berarti? Balik lagi 5, berarti 15 ya, 10 ya. Ringan lagi, balik lagi berapa? 40. Balik lagi masih banyak, balik lagi 30, balik lagi sampai 5 kali balik, pas 5 waktu. Sebetulnya 5 waktu juga pengen minta diringanin lagi karena Rasulullah udah kepalang malu. Tapi hikmah di situ semua, kenapa? Nabi Musa nyuruh bolak-balik mulu. Rupanya cuma satu. Ada situ satu hikmah yang mungkin kita pernah dengar kali. Kenapa Nabi Musa nyuruh Rasulullah bolak-balik mulu? Demen banget dia nyuruh Rasulullah, balik lagi sana. Pas Rasulullah gimana? Jadi kayak itu keringanan itu cuma sebagai alasan aja. Lu balik lagi sana, nemuin Allah, terus balik lagi kemari.
berapa sekian. Baik lagi sono, rupanya tujuannya cuma satu. Nabi Musa itu ada satu riwayat, ada satu keterangan rupanya Nabi Musa suruh bolak-balik itu karena Nabi Musa juga kangen sama Allah. Karena setiap Rasulullah menghadap dengan Allah, itu nurnya Allah nempel sama Rasulullah. Sehingga pas Rasulullah menghadap Nabi Musa kesemsem dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh balik lagi. Sebab Nabi Musa dikala pengen ketemu Allah di gunung Tur Sina itu nggak mampu, ngejungkel pingsan Nabi Musa. Ini kesempatan. Pengen tahu nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu sebetulnya alasan yang paling dasar itu. Karena begitu dahsyat nurnya Allah jadi setiap Rasulullah ketemu Allah itu nurnya, kalau bahasa kita mah tampias lah. Ya, Nabi Musa senang, balik lagi. Nah pas kelima kalinya, keenam kalinya nggak mau lagi Nabi karena malu, minta keringanannya sampai kebanyakan. Bayangin dari 50 sampai 5, berapa tuh diskonnya dari Allah. Tapi ini hebatnya 5 sama Allah kagak dikurangin 50 dari 50 itu. Ini nanti sini ada. Qala ta'ala ya Muhammad, lalu Allah berkata kepada Muhammad, dijawab oleh Rasulullah, labaika ya Rabbi wa sa'daik, aku punya panggilanmu ya Allah. Qala hunna khamsun sholawah, semua itu ada 5 waktu, ada 5 sholat, 5 waktu. Kula yaum wa lailah fi'lan kula sholatin bihinna bi'asratin, tapi kau perlu ingat, satu sholat aku ganjar 10, berarti 5 kali 10 50, berarti satu kemuliaan lagi yang Allah berikan. Walaupun sampai kujadikan 5, tetap pahalanya 50. Hebat nggak tuh Allah? Cinta nggak tuh Allah kepada Rasulnya? Cinta nggak tuh Allah kepada umat Rasulnya? Begitu dahsyat cinta Allah kepada Rasul. Bayangin, udah diringanin tapi isinya sama dengan yang 50. Kecil tapi dalamnya besar seperti yang 50. Dahsyatnya itu cinta Allah kepada Rasulullah, dan begitu dahsyatnya cinta Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka fadil kalau khamsuna tetap semuanya ay mudha'afah, kalau dikali-kalikan tetap 50 waktu. Ini satu keutamaan keistimewaan Rasulullah, kejadian di kali Mi'raj. Bayangin kalau itu umpama nggak terjadi, mungkin kewajiban sholat bisa aja diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril 50 waktu. Dan itu saya yakin manusia semua pada angkat tangan, semua gak ada yang sanggup. Kiai juga gak ada yang sanggup. Bener, kiai juga gak ada yang sanggup. Wali juga gak ada yang sanggup. Karena semua juga itu rahmat. Kalau semua dasar syariat yang didirikan oleh Allah, yang diberikan Allah kepada Rasul itu sebagai rahmat, maka intinya semua adalah kasih sayang untuk umat. Dan itu umat tanpa terkecuali siapapun dia. Berarti jangankan kita yang awam, mungkin para wali pun gak bakal sanggup kalau itu terjadi. Pasti gak bakal sanggup. Bayangin kewajiban 50. Kapan kita mau beraktivitasnya? Jadi bahasanya begini, jangan sombong kau punya segala sesuatu bisa kau gapai semua. Karena waktumu luas. Bayangin kalau 50 waktu Allah jadiin, gak bakal tercapai itu semua cita-citamu. Berarti pada dasar semuanya adalah kembali Allah. Sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Aduh, jadi intinya seperti itu. Ya, sehingga terakhir di sini waman hamma bihasanatin. Tadi yang saya ceritakan salah satu juga utama Nabi, yaitu barang siapa yang punya niat hasanatin, melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan dia punya niat. Umpama pengen niat apa nih? Niat sedekah atau niat apa? Tapi falam ya'malha, enggak jadi dia ngelakuinnya. Maka kutibat lahu hasanah, tetap Allah tulis kebaikan. Padahal belum ngelakuin, baru niat doang. Wahidatin. Maka fa'in amalaha, kalau dia ngelakuin sampai bisa ngelakuin, maka lahu asron, akan diberikan ganjaran 10 kebaikan. Satu kebaikan dia punya niat ngelakuin tapi nggak jadi ngelakuin, satu kebaikan tetap pahalanya. Kalau sampai bisa ngelakuin 10 kali lipat Allah berikan. Wa man hamma say'ah, dan barang siapa umatku kata Rasulullah punya niat berbuat buruk, ingin ngomongin orang, datang ke tempat orang pengen ngomongin kejelekan orang, falam ya'malha, nggak jadi, hujan nggak jadi jalan, lam yuktab, maka nggak ditulis oleh Allah satu keburukan baginya.
Tapi fa'in amalha, bagaimana kalau umpama dia nekat juga hujan nih, pengen ngomongin, karena saking gedeknya nih sama orang. Maka kutibat lahu sayyi'ah, tetap kalau tulis cuma satu, bayangin. Keburukan dia punya niat, satu keburukan dia punya niat, kemudian dia tidak ngelakuin, nggak ditulis. Kalaupun dia bisa ngelakuin, cuma satu banding satu. Tapi kalau kebaikan, dia punya niat kebaikan, pengen ngelakuin nggak jadi, tetap Allah kasih satu pahala. Tapi kalau sampai bisa dia ngelakuin 10 pahala. Itu keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu selesai Rasulullah, peristiwa semua apa yang terjadi pada Isra Mi'raj. Ini kan simpelnya. Kalau pengen lebih detailnya di kitab Dardir ada situ dari mulai sebelum berangkatnya sampai terus apa yang kejadian nanti kan diperlihatkan surga seperti apa, diucapkan surga kayak apa, neraka juga kayak apa, penghuninya siapa aja, sebutin semua situ. Itu secara detail. Ini secara simpel aja. Langsung Rasulullah kembali ke tempat semula, wa najal ilal makan. Rasulullah turun ke tempat semula, ala rikana naiman, di mana Rasulullah tidur, walam yabrud, dan itu tempat tidurnya belum dingin, masih hangat, kayak baru bangun. Maka min hararati janbihi, jadi bekas tempat tidurnya ini masih bercetak, masih hangat, kayak kita baru bangun tidur di kasur masih hangat. Saking begitu cepatnya peristiwa Isra wal Mi'rajnya pada malam Isra wal Mi'raj sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selesailah acara itu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita sedikit pengetahuan tentang Isra Mi'raj oleh yang terjadi, peristiwa yang begitu dahsyat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat ulama, ini kejadian peristiwa yang wah, sebab tidak ada nabi sebelum nabi kita pernah terjadi seperti ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Itu tentang Isra Mi'raj sekelumit, sesimpel. Mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.